Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saudara kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami ke hadapan-Mu pagi hari ini. Karena kami akan menerima berkat yang terbaik di dalam hidup kami, yaitu kebenaran-Mu. Mari Roh Kudus mau menolong semua kami. Biar pagi hari ini ketika kami mendengar akan kebenaran firman Tuhan, benar-benar tanah hati kami menjadi tanah yang baik, sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Bapa, sekali lagi terima kasih karena Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami dengan memberikan berkat yang terbaik dalam kehidupan kami, yaitu kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Mari saudara, pagi hari ini kita membaca di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Pasal 1 ayat 15 saya akan bacakan saudaraku ya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Hari-hari ini ada pesan yang saya sampaikan khususnya kepada anak saya ya, karena dia kuliah di lingkungan kaum sebelah saudaraku ya, dan teman-temannya itu memang banyak yang beragama lain, dan saya berdoa, saya mengatakan doakan mereka ya, doakan, dan dia punya sahabat karib dan saya ngomong doakan, mulai doakan ya. Ada pesan seperti itu yang saya sampaikan, dan saya juga berpesan kepada jemaat di Karanganyar khususnya. Saya minta ayo mulai doakan, ini Natal nanti akan mengadakan Natal M3 khususnya di Karanganyar. Mulai doakan, entah itu suami, entah itu saudara, entah itu tetangga, mulai doakan ya. Nanti dan ketika Natal diselenggarakan, mereka boleh diundang saudaraku ya. Doa adalah satu hal yang luar biasa, karena yang mengerjakan doa adalah Allah sendiri saudaraku. Dan Alkitab ini menulis, khususnya Rasul Paulus, kalau kita membaca surat-suratnya seringkali dia mengawali suratnya dengan mendoakan saudaraku ya. Dan di jemaat Efesus ini Paulus juga mengatakan tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat. Ini rasul yang luar biasa memberi contoh kepada ya murid-muridnya, tentunya juga jemaat yang dikelolanya pada waktu zamannya saudaraku ya. Dia memberi contoh, aku selalu mengingat kamu dalam doa. Dan doa ini adalah satu kuasa yang benar-benar luar biasa saudaraku ya. Dan ini harus menjadi pola hidup buat semua saudara dan saya. Doakan teman-teman sekantormu, doakan keluargamu, doakan sanak familimu, doakan tetanggamu ya. Dan terlebih tentunya doakan akan saudara seiman saudaraku ya. Karena kita harus melihat fakta saudaraku ya. Meskipun satu gereja, bahkan satu M3, kita tidak tahu persoalan apa yang terjadi di dalam teman-teman kita saudaraku ya. Dan saya percaya kalau kita mendoakan mereka, saya percaya Tuhan akan memberi pesan-pesan khusus ketika kita mendoakan dengan sungguh-sungguh untuk teman-teman kita ya saudaraku ya. Jadi ini penting sekali. Tapi saya pagi hari ini mau membahas ayat selanjutnya saudaraku ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sebenarnya di sini bukan roh hikmat saudaraku, tapi spirit of wisdom ya. Jadi ini berbicara tentang Roh Kudus ya. Paulus berdoa untuk jemaat Efesus, minta kepada Bapa supaya roh
Kudus itu memberikan hikmat ya, kepada jemaat Efesus dan memberikan wahyu, revelasi. Bahasa sederhananya itu kalau saya boleh sampaikan adalah kita melihat sesuatu yang lain gitu ya. Kalau hari ini mamanya aku melihat teman ya seperti ini, besoknya aku bisa melihat di sisi yang lain, begitu sederhananya saudaraku ya. Tapi kalau ini berbicara tentang roh yang memberikan hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar, jadi ini benar-benar sangat penting saudaraku ya. Hari-hari ini saya berdoa, Tuhan, aku rindu benar-benar melihat, boleh berjumpa dengan Engkau, boleh semakin mengenal Engkau dengan benar saudaraku ya. Karena pengenalan kita ini masih sangat jauh ya. Dan ini penting. Rasul Paulus mengajar kepada jemaat Efesus, dia berdoa minta kepada Bapa supaya roh itu memberikan hikmat ya. Dan kalau kita membaca Alkitab, hikmat itu sebenarnya kesimpulannya adalah takut akan Allah. Itulah hikmat ya. Kita merenungkan hari-hari ini, hidup kita ini takut akan Tuhan atau tidak saudaraku ya. Atau kita masih sebagai orang percaya tapi hidup kita sembrono, begitu saudaraku ya. Ya kalau kita masih seperti itu ya kita butuh ini. Doa semacam ini, mendoakan diri sendiri, aku minta Tuhan roh yang menolong aku supaya aku berhikmat ya, hidup dalam takut akan Tuhan. Dan ini berkaitan erat dengan namanya pewahyuan saudaraku. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Jadi Roh Kudus ini akan menolong saudara dan saya semakin mendapat pewahyuan itu. Ya tadi seperti saya katakan, melihat dan semakin melihat, begitu saudaraku ya. Pewahyuan tentang Allah yang akan membawa kita itu semakin benar-benar percaya bahwa kita itu punya Allah yang sangat luar biasa saudaraku. Dan ini kerinduan hati Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Saudaraku, hari-hari ini sekali lagi yuk sama-sama berdoa minta kepada Tuhan supaya kita ini oleh Roh Kudus diberikan hikmat dan pewahyuan tentang Allah. Ya. Rindukan itu, minta sungguh-sungguh. Tuhan, aku rindu benar-benar. Hidupku boleh takut akan Engkau, hidupku boleh semakin melihat Engkau. Ya. Kita itu benar-benar mengalami perjumpaan dengan pribadi yang luar biasa yang mengasihi kita, saudaraku ya. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan begini. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagiannya ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Dan ayat selanjutnya saudaraku ya. Ini menjadi kerinduan saya. Hati setiap kita ini menjadi terang, begitu loh saudaraku ya. Kita harus merenungkan. Dan kalau kita semakin merenungkan, kalau sampai Bapa sendiri mengutus anaknya yang sangat berharga itu buat saudara dan saya, pasti di dalam hidup setiap kita yang percaya ini ada sesuatu yang luar biasa. Dan ini kita doakan saudaraku. Supaya apa? Supaya kita melihat itu. Karena seringkali kita harus mengakui kita belum melihat, saudaraku. Ya. Sehingga kalau kita ditanya, kamu tuh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan enggak?
Ya kalau saya ngomong ya sungguhlah buktinya apa? Lah itu susah kalau sudah ditanya buktinya apa gitu saudaraku ya. Tapi saya percaya kalau ini menjadi doa saudara dan saya, maka hati kita ini terang. Dan kita bisa melihat akan pengharapan yang terkandung dalam panggilan Kristus. Saya percaya orang lain akan merasakan itu lewat kehidupan saudara dan saya. Ya. Dan ada satu lagi yang ditulis oleh Rasul Paulus di sini adalah betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kuasa yang seperti apa? Kuasa yang bekerja membangkitkan, kuasa yang bekerja di dalam diri Tuhan Yesus, yaitu kuasa kebangkitan. Saudaraku, hari-hari ini tidak tahu ya kenapa belakangan ini saya seringkali kalau pas berdoa bersama dengan istri saya selalu dibawa kepada suasana di mana kerinduan yang besar. Gereja Tuhan mengalami pemulihan. Gereja Tuhan boleh melihat pengharapan yang luar biasa yang terkandung dalam panggilan Kristus. Gereja Tuhan benar-benar mengerti apa fungsinya menjadi gereja Tuhan. Itu seringkali membuat saya menangis, sungguh-sungguh menangis. Saya tuh benar-benar Tuhan, kapan ya, kapan? Saya selalu tanya begitu saudaraku ya. Karena aku betul-betul rindu Tuhan. Gereja itu boleh melihat akan jati diri Allah yang luar biasa di dalam kehidupan setiap orang percaya. Gereja boleh mengenal Allah dengan benar. Benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan benar. Melihat dengan mata hati yang terang. Pengharapan begitu luar biasa. Kuasa Tuhan yang nyata. Harusnya nyata juga di dalam gereja Tuhan. Ini benar-benar hari-hari ini saudaraku ya, saya bersaksi. Saya kalau berdoa itu, kalau dibawa Tuhan ke sana, saya nangis. Benar-benar nangis dalam arti kata, Tuhan, betapa aku rindu akan hal itu segera terjadi atas gereja Tuhan. Saya percaya kalau gereja mengalami seperti ini saudaraku, orang lain akan melihat ada Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Biar ini menjadi doa kami juga Tuhan. Kalau hamba-Mu Rasul Paulus memberi contoh yang luar biasa ketika melihat pertumbuhan iman, pertumbuhan kasih di dalam jemaat Efesus. Tapi dia selalu berdoa dan mengingat jemaat Efesus supaya benar-benar oleh Roh Kudus diberikan hikmat, pewahyuan tentang Allah supaya mengenal dengan benar. Ini doa kami juga pagi hari ini Tuhan. Bawa kami jemaat-Mu khususnya Kahal supaya semakin hari semakin mengenal dengan Engkau dengan benar. Dan mata hati kami semakin terang supaya kami melihat pengharapan yang begitu luar biasa yang menjadi ketetapan Allah di dalam diri kami yang percaya kepada Yesus Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.